محمد نبينا بنور هدينا من مكة حميم نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Klaim sebagian orang bahwa iman dan Islam itu beda, atau mukmin dan muslim itu beda. Atau yang mereka juga mengatakan bahwa mukmin lebih afdol daripada muslim. Apakah klaim ini betul atau salah? Dilihat. Mari ikut kita kaji sama-sama. Kalau ditinjau dari segi bahasa, istilah bahasa atau istilah lokal itu, yang mukmin dan muslim atau iman dan Islam itu berbeda. Kaitan iman adalah hanya dengan hati saja, dan kaitan Islam hanya kaitan dengan anggota zahir saja. Ini yang dimaksud dengan mukmin dari segi lugawi adalah orang yang hanya meyakini saja apa yang wajib diyakini. Contohnya meyakini Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, Muhammad adalah utusannya. Hanya dari hati membenarkan apa-apa yang diajar, apa yang menjadi pelajaran dalam agama Islam itu, apa yang menjadi ajaran Islam dia benarkan. Tapi dari segi anggota zahir dia tidak mentokekan. Maka dia disebut dari segi logawi bahasa sebut mukmin. Sama seperti itu juga seseorang yang menjalankan aktivitas ajaran Islam secara zahir, tapi hatinya tidak dia benarkan. Tidak dibenarkan dalam arti bisa dua di antara satu, dia ingkari, pura-pura saja dia, atau hatinya tidak ingkar, tidak juga mengokekan. Maka orang ini ditinjau dari segi istilah bahasa boleh disebut muslim. Paham tidak? Seperti itu. Tetapi kalau ditinjau dari segi istilah syar'i, jelas mukmin dan muslim, iman dan Islam itu adalah satu. Dua nama yang tidak bisa terpisah dalam diri seseorang. Sehingga seseorang kalau disebut muslim dari kacamata Islam, pandangan istilah syar'i, maka orang itu pasti adalah mukmin. Mukmin muslim. Kalau dibilang muslim pasti mukmin. Tidak bisa dipisahkan, lazim malzum. Walaupun sedikit ada perbedaan. Perbedaannya itu apa? Mukmin adalah kaitan dengan hati nomor satu, yang dimulai dengan meyakini, berakhir dengan mengikrar, berakhir dengan mengamalkan, mengokekan apa yang dia yakini tadi. Seminim-minimnya adalah dari lisannya. Contohnya dianggap Islam itu agama yang benar. Diyakini Tuhan satu-satunya berhak disembah hanyalah Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Dan semua yang wajib untuk diyakini, dia yakini dalam ajaran Islam. Bersamaan dengan itu, anggota zahirnya juga menjalankan, mengokekan. Seminim-minimnya adalah lisannya berkata sebagaimana keadaan hati ini. Ikrar, membetulkan keadaan hatinya. Sementara muslim adalah bermula dari zahir. Terus apa yang dia praktekkan secara zahir, apa yang dia okekan secara zahir, hatinya juga membenarkan. Contohnya dia tadinya beragama lain, masuk ke dalam Islam.
Saat dia masuk diucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hatinya juga benarkan. Jadi mulai dari zahir berakhir ke hati. Itu bedanya saja. Istilah syar'i ini bukan buatan siapa-siapa, tetapi ini juga dari Al-Quran. Tidak satu ayat, lebih dari satu ayat. Allah sampaikan dalam juz 4. Juz 4 Suratul Imran. Surat apa? Di awal-awal. Yang sering dibaca sama khatib-khatib saat khutbah itu. Di awal khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, takutlah sama Allah sebetul-betulnya takut, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Menandakan di sini mukmin dan muslim sama saja. Bukan satu hal yang terpisah, dan bukan juga mukmin lebih bagus daripada muslim. Di dalam ayat lain lagi, surat Al-Baqarah juz 1 itu lembaran terakhir. Di sana Allah sampaikan berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Yakub alaihissalam. Wa wassa bihi Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, putranya dan Yakub. Apa kata Yakub dan Ibrahim? Wahai putraku, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih untuk kamu satu agama. Yang dimaksud di sini agama Islam. Kenapa? Di akhir ayat ini Allah sampaikan fala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi orang yang beragama Islam disebut muslim, agamanya disebut Islam. Maka dalam ayat ini tidak dibilang fala tamutunna illa wa antum mu'minun, tetapi disebut jangan kamu mati kecuali dalam keadaanmu muslim. Menandakan muslim itu juga mukmin. Karena tanpa ragu Nabi Ibrahim mukmin muslim. Nabi Yakub juga muslim mukmin. Jelas apa yang terbaik, apa yang menurut mereka itu betul, itulah mereka sampaikan kepada putra-putra mereka. Karena itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain juga Allah sampaikan berkaitan dengan dalam surat Al-Imran juga. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan maka Ibrahim Yahudiyya wa la Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang perlu kita bahas di sini adalah kata-kata muslimnya itu. Adakah yang ragu bahwa Nabi Ibrahim itu kan mukmin? Bahaya imannya orang yang ragu itu. Maka Allah istilahkan Nabi Ibrahim dengan Allah panggil Nabi Ibrahim dengan muslim, bukan mukmin. Menandakan Nabi Ibrahim itu menandakan bahwa muslimlah mukmin, mukminlah muslim. Bukan hal yang terpisah dari pandangan agama. Paham tidak? Kemudian ayat lain lagi Allah sampaikan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tidaklah kamu memperdengarkan kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka mereka lah orang Islam, orang muslim. Yang beriman itu muslim. Juga semisal dengan ayat ini juga ayat ada di tempat lain lagi dalam Al-Quran. Paham tidak? Timbul pertanyaan, lalu apa yang dimaksud dengan ayat Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum
orang-orang segelintir Arab Badui yang berasal dari suku Bani Asad, yang aslinya mereka munafik. Di musim paceklik yang sangat, ini sebab turunnya ini ayat berkaitan dengan mereka itu. Madinah terjadi musim paceklik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka misi mereka pura-pura masuk Islam itu supaya dapat bantuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat sesuatu, sembakau dan lain-lain. Maka pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman. Tetapi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka praktekkan dari sebagian perintah Allah tidak mereka yakin. Datang di hadapan Rasul mengaku kami telah beriman. Maka Allah tegur, sampaikan kepada mereka bahwa mereka belum beriman. Tetapi bilang kami baru masuk Islam atau kami Muslim. Bagaimana dengan ayat ini? Dalam ayat ini dibedakan mukmin dan muslim, amanah dan aslamna itu dibedakan. Maka itulah peran para ulama yang dalam ilmunya menjadi pewaris para nabi. Karena Al-Quran itu tidak berbenturan satu sama yang lain. Maka dicarikan wajh tatbiq, sebab supaya ayat satu dan ayat yang lain jangan bakalah. Maka dikembalikan tadi yang dimaksud dengan aslamna di situ adalah dari segi bahasa, istilah bahasa. Kamu belum beriman, boleh kamu mengatakan bahwa kami telah masuk Islam, tapi itu bukan dari segi syar'i, bukan Islam hakiki, tetapi Islam dari segi logawi, dari segi bahasa, istilah bahasa. Karena seperti mana di awal tadi yang sudah kita jelaskan bahwa orang dengan lisannya dan lewat anggota badannya itu segelintir atau sebagian perintah Allah atau seberapa banyak perintah Allah dijalankan tanpa dia yakini apa yang dia ucapkan dan dia amalkan, dari segi bahasa dia sudah boleh dikatakan sebagai orang Islam, sudah boleh dikatakan Muslim, tetapi syar'i tidak boleh. Syar'i dia disebut munafik. Sebagaimana orang hanya meyakini saja, tidak mengikrar dari lisannya, tidak serendah-rendahnya itu. Kalau lebih sempurna lagi ya dia amalkan dari anggota badannya. Hanya dia yakini, dia tidak ikrar dan tidak amalkan, maka orang itu disebut kafir. Maka seperti itu juga, hanya ikrar dari lisan, amal dari zahir, anggota badan zahir, tapi hati tidak meyakini, maka orang disebut munafik. Paham tidak? Seperti itu. Makanya jelas salah kalau orang membedakan muslim dan mukmin secara total, tidak memetak dari segi istilah logawi dan istilah syar'i. Dan juga jelas salah orang yang mengatakan mukmin lebih afdal dari muslim. Klaim-klaim ini berseberangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanallah.